Di akhir tahun 2024, beberapa orang memberanikan diri melakukan tantangan terbuka dan pembuktian santet kepada paranormal atau biasa yang kita sebut dukun. Nah, tantangannya berupa tantangan santet jarak jauh. Kalau santetnya kena, akan dapat imbalan berupa uang, mobil, atau sesuai kesepakatan yang sudah dibuat antara penantang dan dukunnya. Tapi semua tantangan yang dilemparkan kepada para dukun tidak ada yang kena, alias gagal total. Lalu bagaimana ini bisa terjadi ya? Kenapa tantangan santet tidak ada yang berhasil? Apakah ini hanya sebuah drama antara penantang dan yang ditantang? Atau dukun yang ada di Indonesia ini semuanya penipu? Stabilkan posisi kalian. Dalam sejarah Islam, perdukunan artinya al-kihanah, diambil dari kata al-kahan, yaitu menebak-nebak dan mencari hakikat sesuatu dengan perkara yang tidak ada dasarnya. Pada zaman jahiliyah, dukun adalah profesi seseorang yang menjalin hubungan dengan makhluk halus untuk mencuri berita dari langit. Kemudian mereka pun menceritakan berita tersebut. Apalagi dalam hukum Islam, sangat keras menantang praktek perdukunan. Ada beberapa hadis tentang larangan keras untuk mendatangi atau mempercayai dukun. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal dan bertanya kepada tentang suatu perkara, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Barang siapa mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah. Dalam hal ini saya hanya berbicara dari sudut pandang agama Islam saja ya. Untuk agama lain saya tidak tahu. Yang lebih paham pastinya dari penganut agama selain Islam. Dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah disihir. Dalil atau riwayat inilah yang selalu digunakan oleh para dukun untuk menunjukkan eksistensinya kepada orang lain. Dalam riwayat tersebut, pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah memang terkena sihir, akan tetapi sihir tersebut tidak memiliki pengaruh dari sisi kenabian Rasulullah. Saat itu nama tukang sihir yang melakukannya adalah Lubaid bin Asam. Dia adalah seorang Yahudi. Dialah yang mengirim sihir tersebut, tapi Allah menyelamatkan Rasulullah. Sampai-sampai turunlah wahyu berkaitan dengan hal itu. Dan Rasulullah pun meminta perlindungan dengan membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Poin dari riwayat hadis atau dalil ini menyatakan efek sihir yang dilakukan oleh Lubaid bin Al-Asam, orang Yahudi ini, sama sekali tidak berpengaruh kepada Rasulullah. Nabi tidak sakit, Nabi tidak celaka, rumah tangganya tidak bercerai, dan efek-efek yang sering disebutkan oleh tukang sihir sama sekali tidak muncul kepada Nabi. Yang paling menyita perhatian adalah tantangan santet berhadiah 1 miliar dan mobil Alphard yang pertama kali dilakukan oleh Ferry Irwandi. Pada tanggal 19 Oktober 2024, Ferry lewat akun Twitternya atau X memberikan tantangan kepada dukun mana saja yang mampu bisa membuatnya muntah paku katanya, atau efek dari santet itu sendiri. Dan Ferry memberikan waktu antara 19 Oktober hingga 4 November atau sekitar 17 hari lah ya. Dan tepat pada 4 November lewat channel YouTube-nya menyatakan tidak ada satupun dukun yang berhasil mengirim santetnya. Menurut Ferry ada sekitar 8 orang dukun yang mencoba untuk menyantetnya dan gugur. Artinya tantangan ini gagal. Selain Ferry ada juga pesulap merah yang sudah berulang kali melakukan tantangan kepada para dukun santet sambil membuli dukunnya. Sudah banyak dukun yang diberikan tantangan untuk mencoba menyantet pesulap merah, tetapi berakhir dengan semuanya gagal. Sengaja tidak saya perpanjang durasi membahas antara Ferry dan pesulap merah. Nanti saya malah dibilangnya pansos ya. Secara kebetulan channel ini masih sepi. Satu pertanyaan besar ya, kenapa tantangan santet tidak berhasil? Dari beberapa kejadian yang sudah kita lihat di depan mata, bisa kita simpulkan ini bukanlah sebuah drama yang disetting secara khusus untuk mencari perhatian publik. Harus kita akui berdasarkan dalil yang sudah saya sebutkan di awal video, bahwa sihir itu memang ada dan itu terjadi pada seorang nabi besar yaitu Muhammad. Tetapi efek dari sihir itu tidak berdampak apa-apa kepada Rasulullah. Segala ancaman yang disampaikan para dukun untuk menakut-nakuti atau ingin menunjukkan eksistensinya
akan bekerja secara psikologis apabila yang akan disantet itu percaya. Apalagi statement yang sering diucapkan pesulap merah yang namanya dukun, kalau nggak nipu ya babul. Dan itu benar adanya, sudah banyak kasus penipuan oleh para dukun. Ambil saya contoh saja uang goib, belum lagi dukun babul. Nah, menurut saya ada 4 hal yang bisa membuat kita yakin bahwa semuanya dukun itu penipu adalah yang pertama, katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui hal gaib kecuali Allah. Tidak ada satupun di alam ini yang terjadi secara kebetulan sebagaimana tertuang dalam Al-Quran, Allah mengatur urusan semua makhluknya. Yang ketiga, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Allah mengetahuinya pula. Dan yang keempat, barang siapa mendatangi para dukun lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.